Semenjak kapan kamu tertarik dengan kegiatan kepariwisataan? Pertama saya tertarik itu mulai dari di kampus. Saya mengikuti ajang duta fakultas dan alhamdulillah mendapat duta favorit. Lalu melihat di sosial media teman-teman saya juga ada yang sudah mengikuti duta pariwisata ini dan banyak sekali impact yang saya dapat. Jadi dari mana saya mulai tertarik dengan pariwisata ini? Saya mulai membuka program free endorsement untuk UMKM, di mana itu tentunya sangat berdampak bagi masyarakat sekitar dan juga bisa menginfluence teman-teman gitu. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneh ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini saya akan bincang-bincang, ngobrol atau cangkruan dengan kedua finalis Putri Pariwisata Jawa Timur. Tentunya ini mewakili kota Surabaya. Maka dari itu mereka datang ke tempat saya ini, mau kita ajak ngobrol tentang pariwisata. Yang pertama adalah Jasmine Vanessa Medi Winarto. Betul. Kamu ya, betul ya? Iya. Oke. Yang kedua adalah Afra Baita Frida Jaya. Kedua anak-anak ini adalah anak-anak yang hebat, mewakili kota Surabaya tentunya. Dan nanti pada tanggal berapa finalnya? 8. Tanggal 8 Juni 2024 di Gedung Cak Durasim Genteng Kali. Mereka ini final. Makanya kanggo arek-arek Surabaya, ayo dukung Jasmine dan Afra. Semoga berdua ini nantinya mewakili Jawa Timur. Kebetulan mereka berdomisili bertempat tinggal di Surabaya, yang insya Allah bisa lanjut untuk yang akan datang. Saya ke Afra dulu. Afra, sekarang kegiatanmu sehari-hari apa? Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Erlangga, jadi saya sehari-hari ini sedang menjalani kuliah di semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Seperti itu, Pak. Di Universitas Erlangga jurusan? Jurusan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam Syariah ya? Iya. Terus semenjak kapan kamu tertarik dengan kegiatan kepariwisataan? Pertama saya tertarik itu mulai dari di kampus. Saya mengikuti ajang duta fakultas dan alhamdulillah mendapat duta favorit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga tahun 2021. Lalu melihat di sosial media teman-teman saya juga ada yang sudah mengikuti duta pariwisata ini dan banyak sekali impact yang saya dapat karena saya jadi tahu banyak pariwisata hanya melalui satu account dari teman saya sendiri. Lalu saya berpikir kalau misalnya saya ikut juga mungkin saya bisa menginfluence teman-teman dan banyak sekali teman-teman yang akan tahu mengenai pariwisata di Jawa Timur. Lalu saya akhirnya mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya bisa menjadi finalis. Oke. Tepuk tangan untuk Farah. Sekarang saya ke Jasmine. Baik. Jasmine, sekarang kamu sekolahnya di mana? Oke, saya kebetulan sekarang sedang di bangku SMA. Kelas 2 di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Dan kegiatan sehari-hari saya selain seorang siswa, saya juga aktif di sosial media untuk membagikan influence dan
mereview-review produk-produk UMKM tentunya. Jadi dari mana saya mulai tertarik dengan pariwisata ini, saya mulai membuka program free endorsement untuk UMKM, di mana itu tentunya sangat berdampak bagi masyarakat sekitar dan juga bisa menginfluence teman-teman gitu. Ya, Jasmine sebagai generasi zilenial, tentunya apa sih manfaat dari media sosial itu sendiri bagi kamu? Tentunya seperti yang kita tahu di era ini, siapa gitu ya Pak yang nggak pakai sosial media, terutama anak-anak muda di Gen Z ini semuanya kebetulan aktivitasnya kebanyakan di sosial media. Nah, jika kita bisa menggunakan sosial media untuk hal yang lain, kenapa enggak sih kita gunakan ke hal yang positif? Tentunya bisa banget loh untuk impact ke teman-teman, karena orang-orang kan jadi lebih trust ya sama kita. Jadi kalau kita sharing, pasti mereka dengan gampangnya bisa melihat dan mengentertain mereka, dan secara tidak langsung mereka juga terinfluence gitu. Menurut kamu, sekarang ini kan banyak sosial media yang membuat berita-berita hoax, baik itu SARA atau yang lain-lainnya yang kira-kira mungkin bisa merasuki anak-anak yang tidak tahu. Ini ada kaitannya dengan pariwisata nanti. Yang tidak tahu tentang sejarah misalnya. Nah, dengan begitu gimana kamu cara bisa memfilter dari berita-berita yang tidak benar yang mengarahkan dan meracuni daripada anak-anak generasi Z? Maka dari itu selain dari kitanya sendiri ya Pak, hati-hati untuk terima informasi, tapi gimana kita menginfluence orang-orang, yaitu dengan menimpukinya dengan konten-konten positif. Dan kita juga kasih awareness ke orang-orang bahwa memang berita hoax itu sangatlah berdampak buruk dan harus benar-benar diganti dengan konten yang edukatif dan informatif gitu Pak. Sekarang balik ke Farah. Farah, sekarang kamu sebagai finalis untuk duta pariwisata ya? Iya. Jawa Timur tentunya. Sebelum masuk ke finalis, apa yang menjadi hambatan atau mungkin apa yang menjadi kendala bagi kamu nantinya menjadi duta wisata pariwisata ini? Mungkin kalau untuk hambatan sendiri kita harus lebih sering berprogres dan banyak belajar. Iya. Itu mungkin tantangan terberat saya harus banyak belajar mengenai pariwisata, mulai dari kuliner, mulai dari sejarah dan lain sebagainya, karena Jawa Timur itu sangat luas dan banyak sekali pariwisatanya. Jadi mulai dari ajang pemilihan pertama hingga saya berada di finalis sekarang, saya banyak sekali belajar mengenai pariwisata. Mengenai pariwisata di Surabaya, masalah kuliner, makanan apa saja yang kamu kenal sih? Yang saya suka sekali Pak, ada rujak cingur dan lontong balap. Rujak cingur, lontong balap. Ngomong masalah rujak cingur, kamu tahu rujak cingur yang paling legend di Surabaya itu di mana? Di ini Pak, rujak cingur Cak Endut ya. Cak Durasim. Cak Durasim, ya. Rujak cingur Cak Durasim itu cobeknya itu umurnya sudah hampir 38 tahun dan tidak pernah ganti. Sudah menjadi generasi ketiga mereka melakukan dan pelestarian daripada makanan tradisional rujak cingur. Makanya sebagai duta pariwisata, nanti habis dari sini kamu harus makan di sana. Betul, pasti. Biar tahu nanti. Iya. Kalau enggak nanti kan nggak tahu. Ya. Terus untuk Jasmine, rencana sebagai duta pariwisata finalis, apa yang kamu ketahui tentang khususnya wisata yang ada di Jawa Timur? Wisata di Jawa Timur sendiri, dari yang alam, ekowisata, man-made tourism, itu semuanya benar-benar bagus dan luas banget kan Pak. Di Jawa Timur yang paling terkenal ada Gunung Bromo Pak, terus ada Pulau Merah di Banyuwangi, itu. Terus kalau di Surabaya sendiri ada wisata mangrove, ada jalan tunjungan, dan masih banyak lainnya. Kalau wisata untuk pahlawan nasional, ada museumnya di sana? Ada, tentunya Mana? pahlawan nasional seperti yang kita tahu,
Bung Karno, kelahirannya ternyata di kota Surabaya. Fun fact teman-teman yang belum tahu, Bung Karno kelahirannya di kota Surabaya. Nah, itu anak-anak generasi sampaikan biar tahu itu. Iya. Jadi bukan di Blitar ya? Bukan, itu makamnya ya. Itu makamnya yang di Blitar. Makanya diajak nanti teman-teman kamu generasi di situ ada museum tempat kelahiran Bung Karno. Supaya tahu karena ini sebagai pendiri Republik Indonesia, sebagai seorang proklamator, ternyata arek Surabaya asli. Betul. Kalian generasi C harus bangga terhadap Bung Karno dan harus tahu nanti dalam menyebarkan waktu kamu berkunjung ke rumah Bung Karno, rumah kelahiran Bung Karno, kamu upload ya tahu, kamu upload di media sosial biar anak-anak generasi C tahu semuanya. Ya, jangan lupa loh itu. Balik ke Farah. Tadi makanan sudah ya tahu. Terus tempat rekreasi atau tempat wisata khususnya di Surabaya, yang paling kamu sukai di mana? Bisa kuliner, bisa wisata alam, bisa wisata lain-lainnya, kan banyak di Surabaya. Yang paling saya suka dulu sebenarnya ada di kebun binatang. Oh, kebun binatang, iya. Karena ada terhambatnya waktu COVID, jadi hewan-hewan di sana banyak yang mungkin jadi makannya kurang kayak gitu. Tapi waktu dulu tuh saya suka sekali ke sana karena itu paling seru dan kalau sama teman-teman. Paling legend itu. Iya, benar. Jadi juga strategis sekali, Pak. Jadi orang dari luar kota itu kalau mau ke Surabaya atau datang ke Surabaya, kalau zaman saya kecil dulu itu kita harus mampir atau berkunjung ke kebun binatang. Namanya Jerenten dulu itu. Jerenten itu namanya kebun binatang dulu itu ya, zaman dulu itu. Makanya harus tahu sejarahnya ini. Karena itu ada di tengah-tengah kota. Pintu masuk Surabaya itu adalah kebun binatang. Makanya Jasmine juga udah pernah ke kebun binatang? Sudah. Udah ya? Sudah pernah, Pak. Harus tahu itu. Orang Surabaya meskipun. Mungkin sampaikan pesan-pesan kamu sebagai finalis Duta Pariwisata kepada teman-teman segenerasimu. Jasmine coba sampaikan. Oke, sebagai mewakili anak generasi muda sekarang khususnya finalis Duta Pariwisata ya teman-teman, menurut saya jika kalian punya kemampuan nggak harus banding-bandingin sama yang lain ya. Jadi kemampuan, semua itu punya privilege kok sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Daripada kalian melakukan sesuatu itu untuk hal yang negatif, kenapa enggak sih mencoba untuk membawa dampak yang mungkin kelihatannya langkah kecil tapi bisa menjadi perubahan yang besar bagi bangsa dan negara kita gitu. Jadi jika sekarang kalian masih berpikir dua kali, ayo kalian bangun dari tempat tidur kalian dan kalian mulai langkah pertama kalian untuk membantu Indonesia lebih maju karena masa depan Indonesia juga di tangan kita para generasi muda gitu. Afra, sampaikan kepada teman-teman sepantaran kamu, generasi Z, generasi jenial, apa? Silakan. Pesan dari saya sebagai finalis Duta Pariwisata Jawa Timur 2024 untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat, kerjakan terus apa yang menurut kalian itu baik, tetap menggapai cita-cita kalian, berusaha sekeras mungkin, dan jangan lupa tetap menjaga pariwisata yang sudah ada. Kita sama-sama memajukan keberlanjutan pariwisata kita yang khususnya di Jawa Timur. Let's create a better tourism future together, and ojo lali dolan neng Surabaya, tante ini ya. Itu tadi dari Jasmine dan Afra. Kedua anak ini arek-arek Surabaya asli dan kita patut memberi satu semangat, memberi suatu dorongan untuk lebih bisa maju lagi, untuk bisa membawa wisata khususnya di Surabaya dan umumnya di Jawa Timur ini lebih bisa tereksplor keluar melalui dunianya, yaitu dunia digital tadi yang disampaikan. Makanya saya sebagai kepala daerah, sebagai wakil wali kota akan selalu mensupport dan mendukung kedua finalis Afra dan Jasmine. Ayo arek-arek Surabaya, dukung ya sing masuk final arek-arek Surabaya.